Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Seperti biasa ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Rahma Hanafi. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Ada yang belum ibu sebut namanya? Tidak ada, sudah semua ya. Konsentrasi, kalian bilang apa? Konsentrasi dimulai. Oke, good. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sudah siap belajar hari ini? Siap, alhamdulillah. Nah, zaman sekarang kan semuanya berkaitan dengan teknologi. Dikit-dikit teknologi. Dikit-dikit handphone. Nyampe rumah, pulang dari sekolah yang dicari handphone, bukannya makan malah nyarinya handphone. Bangun tidur yang dicari handphone. Di handphone tuh ada apanya sih? Banyak aplikasinya ya. Nah, banyak aplikasinya, ada juga aplikasi yang menyediakan beberapa cerita yang menarik, yang seru. Ibu mau tanya nih, supaya adil nanti ibu keliling. Mau tanya tanggapan dari setiap kelompok. Kalau kelompok 1 lebih suka baca di buku atau baca di handphone? Suci, gimana coba? Kalau saya lebih suka baca di Wattpad, Bu, soalnya lebih banyak cerita yang lebih seru-seru. Oh, kalau di Wattpad ceritanya seru-seru. Yang lainnya gimana? Ada yang suka baca Wattpad juga mungkin? Ya, baca Wattpad. Selain Wattpad ada apa lagi sih aplikasi baca gitu? Webtoon. Ada webtoon. Kalau kelompok 2 gimana nih tanggapannya? Kalian lebih suka di handphone atau di buku bacanya? Siapa yang bisa menanggapi? Oke. Gimana Sola tanggapannya? Kalau saya lebih suka baca di buku langsung, Bu, daripada harus di handphone terlalu lama bisa sakit mata saya. Oh, kalau baca di handphone apalagi sambil tiduran tuh ya, menyiksa mata banget, perih, kadang sakit kata Solano. Kalau kelompok 3 nih utarakan pendapat kalian. Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke. Gimana kalau kamu lebih suka di mana bacanya? Kalau saya lebih suka di buku, Bu, soalnya setiap saya menemukan buku seperti buku cerita, komik dan sebagainya, saya pasti akan baca. Lebih sukanya di buku. Bagus, berarti kamu nggak usah disuruh langsung baca ya. Apalagi di buku paket nih kemarin banyak banget ceritanya langsung kamu baca. Good. Yang terakhir dari kelompok 4 tanggapannya, kamu lebih suka baca di handphone atau di buku? Gimana? Saya lebih suka cerita yang bergambar, Bu, kayak komik gitu. Jadi kadang saya baca di webtoon dan kadang juga saya baca di komiknya. Yang penting ada gambarnya gitu. Iya. Tapi kamu punya komik di rumah? Punya. Wis, mantap. Atau unsur pembangun yang ada dalam cerita pendek. Unsur intrinsiknya ada apa aja sih? Masih ingat nggak? Masih. Ada apa aja? Coba sebutkan. Tokoh, latar, penokohan, alur, mana-mana, sudut pandang. Bagus. Masih ingat berarti ya. Nah, selain unsur intrinsik ada lagi namanya unsur ekstrinsik. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada 2, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ada lagi indikatornya, ada 3, tapi kita bagi menjadi 2 pertemuan. Tujuan kita hari ini belajar apa?
Tujuan kita pada pertemuan hari ini yaitu menjelaskan unsur pembangun karya sastra disertai bukti yang mendukung dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang kedua yaitu menganalisis unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks yang dibaca atau didengar. Tuh. Manfaat kita belajar hari ini yaitu kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita terapkan? Tadi ada yang bilang bahwa unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yaitu amanat. Ada amanatnya. Contoh, dikisahkan di suatu cerita itu tokohnya dia tidak pantang menyerah dalam melakukan atau menggapai cita-citanya dia. Dia udah jatuh, bangkit lagi. Udah jatuh, bangkit lagi. Nggak kayak kalian nih, baru gagal sedikit langsung nangis, langsung kayak udahlah, males gitu nggak? Iya, itu amanatnya bisa diterapkan menjadi motivasi kehidupan bagi kalian. Oh iya ya, tokoh ini aja pantang menyerah. Nilai-nilai pribadimu dan bertanggung jawab. Tidak hanya terhadap dirimu sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Gimana ceritanya, seru nggak? Seru. Tentang apa tadi? Sosial media atau medsos kalian biasa nyebutnya ya, media sosial. Coba diulangi lagi. Tadi unsur intrinsiknya ada apa saja? Ada? T? Yang pertama? Apa? Tema. Yang kedua? Ada? Tokoh, alur. Tokoh dulu ya, tokoh. Habis tokoh biasanya ada apa? Alur. Hah? Alur dulu atau apa? Habis tokoh, penokohan, pinter. Namanya tokoh ada sifatnya ya, penokohan. Ada alur, terus latar. Amanat, yang terakhir sudut pandang. Tadi judulnya hati-hati dalam postinganmu di sosial media atau di media sosial. Kira-kira temanya apa ya? Siapa yang tahu temanya? Oke, wih kelompok satu lagi aktif sekali. Kelompok satu, Agus bagaimana temanya tentang apa? Sosial, Bu. Tentang Sosial. Kehidupan sosial. Jawab. Oke, Rafi. Kenapa tentang sosial? Karena adanya komunikasi antar manusia. Karena adanya komunikasi antar manusia. Tadi ada dia ketemu sama orang, padahal dia nggak kenal ya. Terus dia tiba-tiba ngomonginnya di mana? Di sosial media, di Facebook, di update. Tokohnya ada siapa aja? Siapa yang bisa jawab? Oke, kelompok 2. Tokohnya siapa aja tadi? Aku, ayah, ibu, adik, teman-teman, dan netizen. Netizen. Karena kita nggak tahu ya pembaca itu, biasanya kita nyebutnya netizen. Ada tokohnya banyak tadi, ada aku, ibu, ayah, adiknya dia, teman-teman, ada netizen yang baca postingannya dia. Terus kita cari yang ketiga tadi, penokohannya. Penokohan itu kan sifat atau karakter. Gimana tuh karakternya si aku? Siapa yang tahu? Oke. Karakternya aku, ayo. Bagaimana karakternya tokoh aku? Aku sifatnya jahat, Bu. Soalnya dia menghina orang lain, terus diposting di akun Facebooknya. Jahat. Tokoh aku jahat. Kalau jahat itu protagonis atau antagonis? Wih, keren, langsung antagonis. Terus kalau sifatnya atau penokohannya tokoh netizen yang baca postingannya gimana tuh? Oke, Leni dari kelompok 4. Gimana dari kelompok 4 postingan penokohannya si netizen? Tokoh netizennya baik, Bu. Kenapa? Karena membela orang miskin yang sudah dihina oleh tokohnya. Tokoh si aku. Iya. Jadi tokohnya netizen itu katanya baik. Kalau baik apa tadi sifatnya?
protagonis, baik sifatnya karena dia membela orang miskin yang sudah dihina oleh tokoh aku dalam akun Facebooknya tokoh aku. Ada lagi alur. Alur kan ada 3, maju, mundur, dan campuran. Tadi kisahnya menggunakan alur apa ya? Maju. Kenapa alur maju? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Wow, dari kelompok 4 sekarang beraksi. Biasanya dari kelompok 1 terus. Kelompok 4 luar biasa nih. Ya, gimana? Soalnya kisahnya yang menceritakan hari ini setelah postingannya dibuat. Oh, ya. Jadi, Unsur intrinsik itu tadi cerpen. cerpen, novel, komik itu sama atau berbeda ya Bu? Unsur intrinsiknya dalam semua cerita kan novel itu cerita Bu katanya. Terus komik juga cerita, sama nggak sih unsur intrinsiknya? Kalau yang lain bagaimana menurut kalian? Sama atau beda sih unsur intrinsiknya yang ada di cerpen, novel, komik gitu? Sama apa? Bedanya di mana biasanya? Kalau novel lebih tebal gitu bukunya, lebih tebal. Kalau cerpen lebih sedikit, lebih pendek, bisa dibaca sekali duduk. Nah, pada hakikatnya unsur intrinsiknya semuanya sama. Ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Akan tetapi cara penyajiannya aja. Kalau cerpen lebih sedikit ceritanya, masalahnya hanya 1. Sedangkan novel, kenapa sih Bu tebel banget itu novel? Saya sampai ngantuk-ngantuk bacanya gitu ya. Karena memang dia punya banyak masalah yang diangkat begitu. Pada keseluruhannya sama aja. Baik, kemudian kalian jelaskan, kalian analisis beserta buktinya. Kenapa sih kalian bilang kok temanya tadi sosial? Buktinya apa? Kalian ambil saja kalimatnya atau menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai dengan cerita mimpi sang dara. Nih, langsung kerjakan di sini bisa. Oh ini coretannya Tema yang kami ituin adalah kondisi sosial, mimpi seorang remaja, buktinya keluarganya mendiskriminasikan Dara karena berkebutuhan khusus. Nomor 2, alurnya maju, buktinya karena impian Dara untuk menjadi penulis terwujud. Mengapa tadi Bu? Tokohnya ayah, ibu, dan kakak. Ayah dan ibu dan kakak jahat karena kecewa Dara terlahir dengan berkebutuhan khusus. Hana baik karena mendukung dan mensupport Dara dan memberitahukannya bahwa orang seperti kita punya hak untuk merasakan kebahagiaan. Seseorang baik karena seorang tersebut mengajak Dara ke pameran lukisan dan mengubah hidup Dara. Nomor 3, latarnya di rumah, di kamar, dan di taman. Nomor 4-nya, sudut pandangnya aku orang pertama. Amanatnya, jangan mudah menyerah meskipun kita berbeda dari orang lain pada umumnya. Yakinlah kita bisa meraih cita-cita yang kita mau dan kita tuju. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh beda, sebentar. Bedanya di mana? Sudut pandang menurut kami yaitu ada kata orang ketiga dan kedua karena ada kata mereka dan kita. Nah, amanatnya kita tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh
Tidak boleh apa? Kalau menemukan kesulitan tidak boleh mundur. Sang Dara. Tadi masih ada yang keliru tuh. Judul katanya temanya mimpi sang Dara, padahal itu adalah judulnya. Temanya lebih ke mimpi seorang remaja. Remajanya siapa si Dara? Sangat gak sih amanat dari cerita itu? Ya bagus. Meskipun ia tidak normal memakai kursi roda, tapi dia tetap semangat dan pantang menyerah. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi mengenai struktur teks cerita pendek. Untuk hari ini kesimpulannya jadi unsur pembangun karya sastra ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nanti bagaimana pertemuan hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.